Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Putra Maiwandi dengan NIM 12250114388. Saya berasal dari kelas D Teknik Informatika 2022 UIN Suska Riau dengan mata kuliah Tata Tulis Karya Ilmiah. Di sini saya akan menjelaskan dan menyampaikan apa itu penyajian data pada karya ilmiah. Yang pertama, pengertian data. Pengertian data menurut Rusmawan ialah data adalah catatan atas kumpulan fakta. Pengertian singkat namun telah memberikan esensi dari pengertiannya. Kemudian pengertian data menurut El-Masri dan Samkan. Data didefinisikan sebagai representasi objek atau peristiwa yang memiliki makna dan peran yang penting bagi pengguna yang disimpan dengan tipe data yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Kesimpulan dari pengertian data ialah data adalah kumpulan fakta yang disimpan dengan tipe data yang terstruktur maupun tidak terstruktur dalam suatu media penyimpanan untuk kemudian dapat diolah agar dapat menghasilkan suatu informasi. Kemudian yang selanjutnya adalah pengertian informasi. Pengertian informasi menurut Jogianto. Pengertian informasi adalah sebagai hasil dari pengolahan data ke dalam bentuk yang lebih berguna bagi penerimanya yang memberikan gambaran kejadian-kejadian yang nyata dan dapat digunakan dalam pengambilan sebuah keputusan. Kemudian, pengertian informasi menurut Gordon ialah data adalah data yang sudah diolah menjadi suatu bentuk yang penting atau berarti bagi penerimanya serta memiliki nilai yang nyata yang bisa dirasakan manfaatnya dalam pengambilan keputusan yang sekarang atau yang akan datang. Kemudian saya akan menyebutkan dan menjelaskan apa-apa saja jenis-jenis data. Berdasarkan waktu pengumpulannya, yang pertama ialah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber datanya. Yang kedua adalah data cross-section. Data cross-section adalah data yang diperoleh pada waktu yang telah ditentukan untuk mendapatkan gambaran keadaan atau kegiatan pada saat itu juga. Kemudian yang ketiga ada data sekunder. Data sekunder ialah data yang didapatkan dari studi-studi yang sebelumnya. Kemudian yang terakhir ada data berkala. Data berkala ialah data yang dikumpulkan secara berkala dari waktu ke waktu. Kemudian saya akan menjelaskan jenis data berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada data kualitatif. Data kualitatif ialah data yang berbentuk selain angka. Data kualitatif dapat dikumpulkan dengan cara wawancara, analisis, dokumen, FGD, serta observasi. Kemudian yang kedua ada data kuantitatif, yaitu data yang berwujud angka atau bilangan. Data kuantitatif biasanya dijadikan sebagai bahan dasar bagi setiap permasalahan yang bersifat statistik. Kemudian data kuantitatif berdasarkan prosesnya. Yang pertama ada data diskrit, ialah data yang diperoleh dengan cara kita yang menghitung. Kemudian data kontinu, yaitu data yang didapatkan dari hasil pengukuran. Kemudian data kuantitatif berdasarkan tipe skalanya. Yang pertama ada data nominal, yaitu data yang didapat dengan mengelompokkan objek berdasarkan kategori tertentu. Yang kedua ada data ordinal, yaitu data yang disusun secara berjenjang untuk menentukan tingkatan atau urutan data. Kemudian ada data interval, yaitu data yang memiliki sifat dari data nominal dan data ordinal. Data interval dapat diurutkan berdasarkan kriteria yang ditentukan. Kemudian yang terakhir ada data rasio. Data rasio ialah data yang memiliki sifat dari data nominal, data ordinal, dan data interval. Kemudian, apa-apa saja penyajian data dan informasi? Yang pertama ada dalam bentuk tabel, yaitu kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori-kategori. Kemudian yang kedua ada diagram, yaitu jenis penyajian data berupa gambar-gambar yang menunjukkan secara visual data. Yang ketiga ada grafik, yaitu penyajian data yang terdapat dalam tabel yang ditampilkan ke dalam bentuk gambar. Kemudian penyajian data dan informasi yang pertama ada bentuk tabel. Bentuk tabel yang pertama ada tabel satu arah, yaitu suatu tabel yang memuat keterangan mengenai satu hal saja. Yang kedua ada tabel baris dan kolom, yaitu jenis tabel yang terdiri dari baris dan kolom yang memiliki satu kategori. Kemudian
Bentuk tabel yang lainnya adalah tabel kontingensi. Tabel kontingensi adalah bagian dari tabel baris dan kolom. Ciri khusus terdiri dari dua variabel. Yang keempat ada tabel silang, yaitu menggambarkan data dengan menampilkan satu karakteristiknya saja. Kemudian, penyajian data dan informasi dalam bentuk diagram. Yang pertama, ada diagram garis, yaitu grafik garis bentuk penyajian data yang diperoleh dari beberapa ruas garis yang menghubungkan titik-titik pada satu koordinat. Yang kedua, ada diagram batang. Diagram batang ialah bentuk penyajian data dengan batang-batang berbentuk persegi panjang yang lebarnya sama dan dilengkapi dengan skala atau ukuran sesuai data. Yang ketiga, ada diagram lingkaran, yaitu bentuk penyajian data dengan batang-batang berbentuk persegi panjang yang lebarnya sama dan dilengkapi dengan skala atau ukuran yang sesuai data. Kemudian, bentuk grafik ada 3. Yang pertama ada histogram. Histogram ialah tampilan bentuk grafis untuk menunjukkan distribusi data secara visual atau seberapa sering suatu nilai yang berbeda itu terjadi dalam suatu kumpulan data. Yang kedua ada polygon frekuensi, yaitu grafik garis yang menghubungkan nilai tengah tiap sisi atas yang berdekatan dengan nilai tengah jarak frekuensi mutlak masing-masing. Yang ketiga ada distribusi frekuensi, yaitu penyusunan suatu data mulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar yang membagi banyaknya data ke dalam beberapa kelas. Kemudian, aturan dan tata cara penyajian data. Jika dalam bentuk tabel, yang pertama ada judul tabel, yang kedua ada judul baris, yang ketiga ada judul kolom, yang keempat di sebelah kiri bawah terdapat bagian penulisan catatan atau sumber, yang kelima disusun berurutan jika data mengenai waktu. Kemudian yang terakhir disusun sesuai dengan kategori. Kemudian aturan dan tata cara penyajian data jika berbentuk grafik. Yang pertama ada judul grafik, yang kedua judul terletak di bagian bawah grafik dan menggambarkan ciri data. Yang ketiga, skala pada grafik harus ada. Yang keempat, di sebelah kiri bawah terdapat bagian penulisan catatan atau sumber. Yang kelima, sumbu X variabel bebas dan sumbu Y variabelnya terikat. Dan yang terakhir, grafik disertai keterangan dan skala dari grafik dimulai dari angka 0. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.